Selamat datang di video pembelajaran machine learning. Kali ini kita akan membahas materi tentang support vector machine. Baik, apa itu support vector machine? Support vector machine adalah sebuah model classifier berbasis supervised learning. Kita sudah bahas sebelumnya, yang dipropose oleh Vladimir Vapnik dan Chervonenkis, ya, yang dimana keduanya merupakan matematikawan dari Rusia. Seperti halnya classifier lainnya, goal dari algoritma ini adalah untuk bisa memisahkan dua buah kelas. Ya. Nah, untuk yang paling simple, kita punya dua buah kelas. Ya. Jadi tujuan algoritmanya adalah bisa memisahkan dua buah kelas. Namun salah satu perbedaan SVM selain hanya memisahkan kedua buah kelas, anggaplah dengan sebuah garis, SVM bertujuan lebih dari itu, yaitu untuk mencari garis pemisah yang paling optimal. Di mana optimalnya itu ya, ditentukan oleh apakah margin margin terhadap training data itu besar atau tidak. Jadi semakin besar semakin baik. Itu ukuran hyperplane yang paling optimal. Ya. Hyperplane di sini adalah kita bisa katakan sekarang garis pemisah. Ya. Garis pemisah. Kita akan lihat nanti lebih jauh. Ya. Untuk sekarang kita anggap hyperplane hanya garis saja. Ya. Di dua dimensi dia sebuah garis. Ya. Ada margin, artinya jarak. Ya. Margin ini adalah bisa kita katakan jarak dari garis ke data, ya, data terdekat. Ya, nanti kita lihat lebih tepatnya, tapi dipengaruhi oleh jarak dari garis pemisah, yaitu hyperplane, ke data terdekat. Anggaplah kita punya dua buah kelas seperti ini, ya, di mana ada kelas merah dan kelas biru. Ya, dataset kita terdiri dari beberapa poin seperti ini. Maka tujuan classifier adalah ingin mencari pemisah sehingga bisa mengklasifikasi dua buah kelas ini dengan sempurna. Maka kita bisa buat anggaplah garis, ya. Kita bisa buat garis pemisah seperti ini, ya. Maka garis ini, ya, kalau kita lihat bisa memisahkan dua kelompok data ini dengan sempurna. Ya. Atau kita bisa bentuk garis lain, ya, misalnya seperti ini, ya. Ini juga bisa memisahkan kedua kelas ini dengan sempurna. Atau masih banyak kemungkinan garisnya, ya, yang bisa memisahkan dua data ini dengan sempurna. Banyak sekali kemungkinan garis yang lainnya. Nah, tujuan dari SVM nantinya adalah tidak hanya mencari garis yang bisa memisahkan dengan sempurna, tapi mencari garis pemisah yang optimal. Mari kita lihat terminologi hyperplane yang digunakan. Apa sebenarnya hyperplane? Jika dalam data kita dalam satu dimensi, anggaplah sumbu X, semua data berada di sumbu X, ya, maka pemisah dari dua kelompok data ini, ya, misalnya di sini adalah sebuah poin pemisah dari dua buah data ini. Kalau seandainya kita punya data dalam dua dimensi, maka pemisahnya adalah sebuah garis. Sedangkan kalau data kita dalam 3 dimensi, maka pemisahnya adalah sebuah plane. Nah, sedangkan hyperplane adalah istilah yang digunakan jika data kita lebih dari 2 dimensi. Ya. Namun pada akhirnya, ya, hyperplane ini menjadi terminologi umum yang digunakan pada dimensi berapapun di dalam SVM. Oke, selanjutnya kita lihat optimal hyperplane.
Ya, apa itu optimal hyperplane? Seandainya kita punya satu buah hyperplane, ya, diberikan dua buah data ini dan kita memilih hyperplane yang hijau ini. Pertanyaannya, apakah hyperplane ini adalah hyperplane yang optimal? Untuk melihatnya, ya, kita bisa asumsikan ya, dengan melihat persebaran data seperti ini, ya, maka ada kemungkinan ya, ada data baru, yaitu misalnya data testing. Ya, kita sudah bicarakan sebelumnya bahwa data terbagi setidaknya data training dan data testing, gitu ya. Seandainya kita punya data training bentuknya seperti ini, persebarannya seperti ini, maka ada kemungkinan ya, sangat masuk akal seandainya data testing kita adalah yang ini ya, misalnya yang di kelas kita anggap yang di atas ini positif ya, ini kelas positif ya, positif ya, anggaplah positif 1, yang ini adalah negatif 1 ya. Maka di kelas positif ini ya, ada kemungkinan data testingnya bentuknya seperti ini ya, yang warna pink. Begitu juga dengan data di kelas minus 1 ya, ada kemungkinan data testing lainnya yang merupakan bagian dari kelas minus 1 itu adalah yang seperti ini. Masih sangat wajar persebarannya seperti ini. Nah, permasalahannya adalah jika kita menggunakan hyperplane yang hijau, berwarna hijau ini, ya, maka begitu diterapkan dengan data baru, data testing ini, akan ada beberapa data yang akan salah klasifikasi. Kita lihat, ya, yang salah klasifikasi adalah data ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga mungkin salah klasifikasi ya. Termasuk juga ini ya, ini akan salah klasifikasi. Kenapa salah klasifikasi? Karena tadi kita sudah tentukan bahwa yang di sebelah kanan dari hyperplane itu adalah kelas positif 1, artinya ini kelas positif 1 semua ya. Sedangkan yang di sebelah kiri hyperplane ini kelas negatif 1. Ya, artinya seharusnya dia positif 1, sekarang menggunakan hyperplane hijau, dia akan digolongkan atau diklasifikasikan ke dalam kelas negatif 1. Sehingga bisa kita katakan ya, hyperplane yang kita pilih ini kurang optimal dalam hal kurang bisa mengeneralisir dengan baik terhadap data baru yang sebenarnya masih mirip persebarannya dengan data training yang ada. Oleh karena itu, ya, kita lihat mungkin permasalahannya adalah hyperplane hijau. Pada saat kita memilih hyperplane hijau ini, ya, sebenarnya dia sudah cukup dekat dengan data yang ada, ya, data training yang ada. Data training yang ada. Padahal mungkin ada hyperplane lain kalau kita lihat yang sebenarnya bisa memaksimalkan jarak dengan data training tersebut. Kita lihat kalau seandainya dari awal kita maksimalkan jaraknya, maka besar kemungkinan ya, yang data-data baru ini bisa diklasifikasikan dengan benar. Sebagai contoh, ya, kita pilih classifier lain, hyperplane lain, maaf. Hyperplane berwarna merah ini, kalau kita lihat jaraknya ya, dengan data terdekat itu jauh. Itu lebih jauh dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya seperti ini, ya, kalau sekarang jarak dengan data terdekat ya, mungkin seperti ini. Ya, lebih jauh dari sebelumnya. Ini adalah jarak dengan data terdekat. Kalau jarak terdekat artinya ini adalah tegak lurus. Sehingga harapannya, ya, jika kita pilih hyperplane yang bisa memaksimalkan jarak dengan data terdekat, maka harapannya adalah pada saat ada data baru yang belum pernah dilihat di training, ya, maka data-data tersebut dapat diklasifikasikan dengan benar. Sehingga kesimpulannya, ya, sekali lagi, ya, tujuan dari SVM adalah untuk mencari optimal, ya, tidak hanya sekedar hyperplane, tapi optimal hyperplane, ya,
di mana optimal hyperplane adalah yang jaraknya paling jauh. Jarak di sini disebut dengan margin, ya, yang marginnya paling besar, ya, di mana margin adalah jarak hyperplane ke data terdekat, ya, ditentukan oleh jarak hyperplane ke data terdekat, dengan harapan, ya, hyperplane tersebut akan mengeneralisir dengan baik pada saat diberikan data baru. Ya, jadi sebenarnya tujuan kita ingat lagi, ya, reminder bahwa tujuan utama dari classifier bukan hanya bagus pada saat performanya pada data training, tapi lebih baik lagi tujuan kita adalah lebih baik, bisa bekerja dengan baik pada data testing. Untuk memperjelas apa itu margin, maka kita lihat di sini, seandainya kita punya hyperplane yang warna merah, maka margin adalah jarak, ya, double distance, ya, antara hyperplane dengan data terdekat. Jika data terdekatnya ini, maka margin adalah 2 kali jarak dari hyperplane ke data terdekat. Kita lihat seandainya hyperplane-nya adalah yang hijau tadi, maka marginnya adalah 2 kali dari hyperplane ke jarak terdekat, ya, ke data terdekat. Ini adalah margin dari hyperplane yang ini. Kita lihat bahwa perbedaan margin cukup jauh antara margin A dengan margin B. Demikian video introduction tentang supervector machine. Berikutnya kita akan bedah lebih jauh bagaimana cara kerja SVM, terutama dalam mencari hyperplane yang paling optimal.